sehat selalu ya. Di masa pandemi ini jaga selalu kesehatannya ya. Tetap terus berlatih, dan hari ini kita di sore hari di jam 4-an ya kalau nggak salah. Ini jam setengah 5 tanggal 6 Oktober 2020. Kita akan self defense bersama Master Agustiawan Jaya tentunya. Ini dia Master. Sebentar. Halo Master. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Naya wabarakatuh. atas waktu dan kesempatannya di sini. Hari ini kita akan bahas tentang self defense ya. Ya. Hanya sebelum kita self defense, jadi ada beberapa hal yang ingin saya utarakan. Yang pertama adalah ada cukup lumayan banyak juga nih pertanyaan yang datang ke kami ya, banyak ke saya, tapi ke Naya dan teman-teman yang lain-lain juga ya. Ada pertanyaan yang mengatakan gini, kenapa sih tim kami tidak memenuhi mereka saat mereka datang ke Bandar Lampung ya. Jadi memang mungkin karena udah banyak hal-hal yang beredar saat ini, jadi mungkin sudah waktunya juga saya berbicara secara gamblang ya. Yang pertama, siapa yang bilang kita nggak menemui gitu kan? Justru kita yang menyesal menemuinya. Karena apa? Karena saat kita temui dengan kesepakatan yang masing-masing 5 orang, dan masing-masing kita mengundang pilar dan pilar besi, ternyata kesepakatan itu dilanggar ya. Jadi karena sudah dilanggar, untuk apa lagi kita temui ya? Jadi tapi dari tim kami ya itu tetap turun. Itu kalau nggak salah Mbak Anjar dan Mbak Rido ya, turun menghampiri mereka yang jumlahnya sudah udah puluhan gitu kan. Dan kamera di mana-mana, sementara perjanjian kamera hanya satu, masing-masing 5 orang. Dan saat itu kita sudah menyiapkan pipa besi. Jadi pipa besi itu dari yang jadi yang tipis, yang sedang sampai yang paling keras. Udah kita siapkan gitu kan. Pilar beton sudah terpampang jelas di sana gitu kan. Dan ada banyak hal yang mungkin teman-teman belum ketahui. Yang pertama adalah kita ini di sana ada orang yang mengatakan kalau nendang pipa besi sudah kita juga bisa, mereka juga bisa gitu kan. Jadi Mbak Anjar bilang kalau bisa ayo buktikan, tapi dia nggak ada bicara, silent ya. Benar. Ada yang bilang lagi saya biasanya nendang orang ya, saya bisa nendang yang mudah hidup yang bisa nyerang balik. Tapi saat Rido berkata demikian, kalau nendang benda mati aja nggak bisa, bagaimana bisa menendang orang, bagaimana bisa menendang orang yang bisa menyerang balik? Kalau nendang benda mati nggak berani gitu kan. Benda mati yang benar-benar keras loh. Bukan benda mati yang gampang pecah, yang apa seperti apa gitu ya. Ini benda-benda yang benar bilang beton yang sangat keras ya. Nah, itu yang mungkin yang teman-teman belum mengetahui. Dan polosnya kita gitu kan, karena kami biasa coba belajar ya, banyak dinasihati oleh orang-orang tua untuk selalu berpikir positif. Agama pun harus selalu berbaik sangka. Hufnuzon ya, bukannya suudzon ya. Jadi berbaik sangka. Nah, kita hanya merekod yang penting aja. Itu pun hanya satu kamera ya dari Mbak Anjar ya. Itu, dan kita nggak live, sementara mereka live kemana-mana. Tuh saya perhatikan, bahkan ada yang kamera dari jauh pun saya kelihatan itu live semua. Jadi bahkan videonya Mbak Anjar dan Rido itu menemui mereka pun kita dapat dari video yang salah satu dari mereka yang ngupload secara lengkap gitu kan. Ya jadi gitu. Itu saya sangat menghargai yang itu, saya sangat menghargai orang itu ya. Nah jadi jadi jangan bilang kita nggak temui ya. Sebenarnya dengan apa yang mereka kerjakan di media sosial, buat meme-meme yang sangat tidak mendidik sebenarnya ya. Sementara narapidana aja itu ada perlindungannya gitu kan. Apalagi ini sesuatu yang masih samar, sesuatu yang hanya dituduh secara sepihak ya, bukan satu pihak. Dan kami dipaksa untuk mengakui itu semua. Oh maaf ya, bukan hanya mereka yang berlatih keras, kami pun berlatih keras sama. Ya, jadi hati-hati kalau berbicara. Ya, gitu. Kalau ada yang ngaku 20 tahun, saya sudah berlatih lebih dari 30 tahun lebih. Saya berlatih. Jadi itu bukan jadi bahan patokan ya. Jadi hati-hati kalau berbicara. Siapapun itu hati-hati kalau berbicara ya. Ya, oke. Jadi
Jadi juga ada yang meme-meme yang kurang mendidik. Apakah itu yang disebut edukasi? Sampai sekarang timbul komen-komen yang kurang tepat, kurang sopan. Harusnya itu, kalau mereka memang tim yang mengedukasi masyarakat dari pembodohan masyarakat itu sendiri, mereka harus bisa mengedukasi bagaimana caranya berkomentar yang baik. Tunjukkan dulu komentar yang baik. Jangan hanya bisa menuduh, tapi satu pun dari mereka tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh tim kami. Ya, hanya bisa mengedit sesuatu yang tangannya kelihatan. Kata tuh anak-anak TK juga tahu itu editan gitu ya. Tangannya kelihatan, semuanya. Saya lihat, aduh ya Allah. Ini tuduhan yang sangat kejam bagi ya. Tapi nggak apa, saya masih bisa tertawa di sini ya. Ya. Jadi gitu aja ya. Jadi mohon maaf kalau ini saya katakan demikian. Bahwasanya nanti akan saya perbincangkan hal ini secara khusus ya. Bahwasanya tim kami kalau dikatakan tidak menemuinya itu tidak sama sekali tidak benar, karena ya wajar ya, kita nggak kenal, kami nggak kenal, terus mereka mau ketemu dengan sebelumnya mereka mengkucurkan wah segala macam kucurkan meme yang kotor segala macam. Setelah itu semua dari mulai katanya mendeskripsikan dari ayat dari tertentu, dari katanya editan, dari katanya penuhan pabrik, jadi mana yang benar nih? Ya, ini nggak kena ini kena ini. Jadi ini memang benar-benar sengaja untuk membuat huru-hara, membuat kerusuhan di negeri ini ya. Tadinya antang-antang aja kok, semuanya baik-baik aja, bertahun-tahun baik-baik aja gitu kan. Kalau sekarang kalau semua timbul kerusuhan, dia timbul hal-hal yang negatif itu timbul semua. Sulistiawati itu harusnya diedukasi. Nemuin kok lah, emang nemuin kok gimana sih? Kan kita yang nemuin bukan kamu. Ayo silakan. Apa tadi siapa yang ngomong? Nggak apa-apa. Iya. Jadi jangan salah kaprah ya. Gitu, jangan salah kaprah. Harusnya kalau memang bersilaturahmi ya yang jangan cara yang baik-baik. Jangan bilang diblokir ya wajar, manusiawi. Kalau Anda di WA dengan cara yang tidak baik, dengan banyak orang itu wajar, itu diblokir, wajar, itu manusiawi banget itu. Ya. Siapapun pasti akan melakukan hal itu. Ya kan? Jadi harusnya hal-hal seperti itu yang diedukasi, ya. Kalau memang contohnya begini. Kalau memang apa yang kami lakukan adalah pembodohan masyarakat, pembodohan pabrik ya, pasti ada teguran dulu. Mbak Naya, Cynthia Sandernaya, apa yang kamu lakukan itu tolong dihentikan, kan? Karena itu bisa merusak moral bangsa, moral anak-anak gitu kan. Pemberitahuan dulu, bukan penuduhan. Pemberitahuan terlebih dahulu, diberitahu. Jadi kita bisa mundur. Oh iya, kita nggak ngelakukan hal itu lagi. Ini bukan disuruh take down video ya, terus mengaku hal yang belum kita ketahui ya. Jadi siapapun juga bisa terjadi hal-hal yang friksi-friksi yang negatif ya. Ya gitu ya. Itu nggak logika, nggak rasional ya. Jadi saya akan bicara ya. Jadi jangan sembarangan berbicara ya. Karena kita adalah orang yang berlatih ilmu bela diri. Ilmu bela diri dilatih bukan untuk mencaci, tapi untuk kita memperbaiki diri ya. Apalagi yang sudah berprestasi sangat hebat, ayo kita jaga sikap. Gunakan kredibilitas teman-teman, saudara-saudara, abang-abang, adik-adik yang sudah punya prestasi yang sangat tinggi dengan baik ya, bukan dengan mencaci ini itu. Jangan. Negeri ini demokrasi ya. Ya, saya sangat bangga dengan saudara-saudara, adik-adik, abang-abang semua yang sudah berprestasi sangat tinggi. Saya sangat bangga. Saya pun nggak bisa seperti itu. Saya nggak bisa seperti itu gitu ya. Jodoh, rezeki, mati, maut, semuanya tangan Allah. Jangan bukan manusia gara-gara gue udah latihan nih 20 tahun. Kok dia yang sukses, tidak bisa. Itu hanya Allah yang Maha mengetahuinya, gitu kan. Jatuh bangunnya manusia hanya Allah yang Maha mengetahuinya, gitu kan. Kita hanya bisa menerima dengan lapangan dada dan ikhlas lahir batin ya. Gitu aja ya. Nanti kita coba bahas masalah ini dengan secara khusus ya. Jadi gitu aja teman-teman ya. Sekarang kita akan lanjut ke self defense ya. Jadi di sini saya akan mencoba self defense versi tradisional. Karena itu yang memang itu yang kami latih selama ini. Traditional self defense. Self defense tradisional. Jadi versi Harimau Utara ya. Versi Harimau Utara. Jadi sebenarnya yang self defense ini sebenarnya menurut saya adalah yang perlu diperhatikan adalah jadi gini. Ini adalah kita berbagi pengalaman, pengetahuan, ya kan? Kan manusia teman-teman yang menonton itu pasti orang manusia yang masih memiliki akal budi yang sangat yang bisa berpikir gitu kan. Jadi artinya kita buat seperti ini, gitu kan? Seperti ini. Nanti
nanti dia melihat, oh ya begitu, masuk akal juga nih. Nah tapi pasti nanti dia lihat self defense yang dari channel ini, terus dia lihat, oh iya gitu, dia download ke channel jadi lama-lama yang nontonnya hebatan dia. Pengalamannya mungkin banyak gitu kan. Sebenarnya kita cuma ada satu gitu kan. Dan itu belum tuh jadi itu hanya sebenarnya ini open sehebat apapun akan ada itu hanyalah simulasi ya. Jadi intinya keadaan dan situasi itu pasti akan disesuaikan dengan kondisi yang berlaku saat itu. Cuma setidaknya ini jadi pengetahuan bagi kita supaya kita berhati-hati, supaya kita terus melatih diri, bersiap diri setiap hari sebelum hujan kan. Untuk masyarakat juga bisa waspada gitu kan. Jadi juga mungkin sedikit pengetahuan tentang bagaimana sih mempertahankan diri saat kondisi yang terdesak gitu kan. Saat kondisi di mana kita melawan salah, melawan dibunuh, mundur dibunuh gitu kan. Waduh, ini serba salah dong ya. Nah itu setidaknya dari sini bisa berbagi pengalaman, jadi bisa membuat kita lebih waspada dan berhati-hati dalam segala aspek ya. Maksud dari perkataan, perbuatan, tingkah laku, dan di mana kita berada ya gitu ya. Ya. Jadi Devianto underscore APP dan gerakan itu tidak ada yang sia-sia. Setiap bela diri, misalnya contohnya sini. Saya terangkan dulu sebelum kita gini ya. Jadi contohnya nih ini namanya si A mendalami bela diri B mendalim bela diri ini apa gitu lah. Saya si B mendalami bela diri itu gitu. Ini dan itu. Ini Ibu Budi. Itu Bapak Budi gitu ya. Jadi istilah kata masing-masing ini pasti yang sudah mendalami bela diri masing-masing pasti punya pandangan masing-masing. Benar. Menurut karena self defense itu terjadi ada yang karena pengalaman pribadi, ada dia buat self defense sendiri, ada yang sengaja diperlambat gerakannya supaya penonton bisa melihat jelas dan gerakan setiap detil gerakannya, ada yang membuat seolah mendekati realnya gitu jadi supaya mati refleksi segala macam gitu kan. Jadi masing-masing orang-orang yang mendalami bela diri masing-masing memiliki pandangan dan pengalaman masing-masing, dan itu sini letaknya kita harus menghargai dan menghormati. Biarpun saling mengisi supaya di mana kita kekurangan di sini nih diisi sama si A kekurangan di sini diisi sama si B, jadi timbul harmoni. Ya, harmoni, balance ya. Jadi supaya tidak ada saling sikut-sikutan. Ini zaman modern, bukan zaman dimana kita harus saling sikut-sikutan, wah saya yang paling hebat, saya yang paling buat. Tidak. Nah, justru yang salah adalah menganggap diri sendiri paling tinggi dan mengecilkan yang lain. Itu namanya arogan dan tidak mengedukasi justrunya ya. Iya benar. Gitu kan. Ini Master ada Muhammad Iqbal, sehat selalu Master Agus dari tadi Alhamdulillah. spam. Terima kasih. Ini Cynthia-nya nih. Tadi banyak yang nanyain. Oh iya, nanti ya kita sesi jawab pertanyaan. Ini lagi penjelasan dulu dari Master. Iya Master, Ya, silakan. jadi gitu aja kira-kira ya. Jadi tidak ada self defense yang sia-sia. Ya, minimal kita bisa memberikan pandangan dan pengalaman kepada teman-teman ya, jadi supaya ternyata bela diri itu asik juga ya. Ternyata bela diri itu gini ya. Kita kasih yang asik, jangan kasih yang itu salah, yang benar mah saya, nggak bisa, nggak ada. Yang paling benar mah Allah Subhanahu Wa Taala yang paling benar ya. Iya. Kita manusia banyak sekali doif ini udah nggak doif dan khilaf. Hai, Jadi Hako banyak underscore kekurangannya, kekurangannya. Nenggele Ya. from Jadi Argentina. itulah kenapa kita harus belajar. Kalau kita sudah pintar menyalahkan orang, wah berarti sudah menganggap diri paling luar biasa gitu, paling hebat, Syafa paling underscore segala-galanya. Mizan. Yang lain salah. Demi Allah, Bisa, kami tidak gitu ya. pernah merendahkan Karena- bela diri apapun. Karena WK. setiap orang yang mendalami bela diri itu memiliki tujuan masing-masing. Ada yang tujuannya menjadi juara, ada Ya. tujuannya menjadi pengawal, bodyguard, ada tujuannya menjadi ini, jadi sesuai dengan keinginan masing-masing. Nggak bisa yang ini yang paling hebat, tidak bisa. Masing-masing memiliki dunianya masing-masing. Yang juara dunia bela diri, olahraga, prestasi. Yang jadi bodyguard dunianya lain, yang jadi apa masing-masing. Jadi Yang Mas jadi Agus tuh yang harus jadi berbicara polisi, agak semuanya besar karena memiliki dunianya di samping masing-masing, rumah punya kan pengalamannya jalanan. masing-masing. Jadi kita tidak bisa kontrol. memasang antara satu dengan yang lain gitu kan. Dan ingat masing-masing ya, kita jangan pernah merendahkan orang lain. Karena senyuman dan diam itu adalah kita harus selalu berhati-hati dalam perkataan dan perbuatan kita. Jangan pernah menyinggung orang lain kan. Karena saya punya pengalaman orang yang diam lama-lama bisa bahaya juga gitu kan. Ya, sekali meledak gitu ya. Ya, nah gitu. Jadi itu
Itulah kenapa kita harus jaga harmoni dalam masyarakat, berbicara yang baik. Jangan komen itu dengan kata-kata yang kurang pantas. Indonesia ini terkenal dengan demokrasi dan gotong royongnya ya. Rakyatnya ramah tamah, dari zaman dahulu terkenal dengan ramah tamahnya gitu ya. Ya oke. Jadi ini panjang nih saya ngomong, mohon maaf teman-teman ya. Sebenarnya banyak yang ingin saya sampaikan secara gamblang, tapi ya oke lah. Dan kesempatan ini saya akan langsung membuka dengan self defense karena tadi Naya udah gini-gini aja, udah kelamaan katanya. Banyak yang nunggu ini nih self defense-nya mana. Oh ya oke, terima kasih ya. Tolong doa dan doanya, dan saya mohon izin pada para Kofrin para pendekar yang 1832 kita tidak pernah merendahkan siapapun, mohon maaf para ya. pecinta bela diri di mana Kita tidak memancing juga saya mohon siapapun. izinnya untuk membuka self defense dalam live kali ini ya. Mohon maaf bila mana ada Arisa, kekurangan di sini. Fitra, Tidak ada Sawadika, saya ingin Kapun yang Kak. lain. Di sini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bukan saya merasa paling hebat, tidak. Saya tidak, bukan siapa-siapa. Saya ada seorang pelajar bela diri yang masih terus belajar karena masih banyak kekurangan dalam diri saya ini. Saya mohon maaf sebelumnya. Mas Agus aja Saya masih mohon ada izinnya. kekurangan. Iya, Saya mohon kita izinnya ya. Yuk, Ya. langsung aja kita ke self defense-nya Iya, ya jadi self defense itu yang penting adalah gerakan ya. Jadi kalau bisa kita contohnya gini. Yuk. Kamu pukul. Bas. Kan? Iya. Bas. Nah, jadi gerakannya kan bas, gitu kan? Nah, ini kalau misalnya ini dilatih berkali-kali, bahkan ribuan kali gitu kan, setiap hari ya. Nanti akan jadi refleks. Iya, refleks. Ya, refleks ya. Refleks itu yang nanti akan banyak yang akan keluar dengan sendirinya saat kita tiba-tiba dikagetin orang gitu kan. Tiba-tiba kita Waduh, Sur. Wah, nggak kena. Refleks dari master. Surya nggak ngomong-ngomong Kadang-kadang demikian ya. Jadi ada sesuatu yang Ntar master. karena udah tua nih, udah jantungan. Dia belum tua banget sih, cuman takut berjaga bahaya. Ini ada komentar dari Jusen Tako Indonesia Channel. Sesama Muslim kita harus saling memaafkan, Master. Tidak ada manusia yang sempurna. Betul Bener, banget. Iya, terima kasih masukannya, nasihatnya, terima kasih. Uh. Ayo kita langsung aja ya. Ya. Jadi di sini saya hanya membagikan apa yang saya tahui, apa yang saya pelajari, apa yang kedengeran. Nah, di sini saya hanya membagikan lagi ya, terima Iya, ya. iya. Di sini saya hanya membagikan apa yang saya ketahui, apa yang saya pelajari, tidak lebih tidak kurang, ya kan. Jadi kalau memang ada kekurangannya ya itu wajar, saya sebagai manusia banyak kurangnya, Iya. gitu kan. Kalau memang bisa bermanfaat, alhamdulillahirabbil alamin. Ya kalau memang tidak bermanfaat, ya anggap aja tontonan sehari yang untuk menghibur hati. Iya, ayo Ya. lanjut. Ya. Jadi sekarang kita akan coba. Cuma saya bingung mau saya bilang apa ya, bingung saya. Oh ya, saya live ini supaya tidak ada yang dipotong-potong. Jadi kalau memang gagal ya gagal, kalau memang jelek ya jelek gitu kan. Iya, Jadi nggak benar. usah ada sesuatu yang gagal ditutupi gitu, enggak. Ya langsung live ini kita ya memang kita memberikan sesuatu yang secara terbuka ya. Ya, Yuk, salam. siap, Master. Jadi gini so, kamu tiba-tiba gitu ya gitu ya. Ya. Saya yang cepat nanti. Karena kita lagi kan banyak orang kadang-kadang kita lagi bengong mikirin cewek kan, gini bengong. Wow. Aduh. Sebentar. Udah, Pak? Ada telepon tadi di sini, jadi mati dia. Tuh, kenapa? Ada telepon tadi, langsung mati buffering. Aduh. Siapa yang telepon? Nih. Tolak dulu ya. Boleh liatin dulu tadi di ini. Sudah. Iya. Nyambung lagi. Aduh, entar dulu. Coba lagi. Menghubungkan lagi. Udah. Hah? Tuh kan Tuh, telepon ada yang lagi, nelfon. ada yang telepon. Ini siapa nih kawan-kawan yang nelfon? Ada Iya, tahu nggak ada yang nomornya tahu nih? nggak? Tahu itu nomor siapa? Tolak aja. Aduh, tolak aja dulu ya. Kita lagi live. Siapa yang telepon? Nanti disangkanya nanti ada motor siluman lagi. Iya. Nah, telepon lagi nih. Kita Aduh, off dulu ganggu. live, kita off dulu live ya deh. Iya, nanti kita Jawab aja dulu. Jangan simpan dulu. Hah? Simpan. Tapi ini ada bisa live itu masih ada live. Oh iya, live Instagram ya. Ini tuh Duh, gimana teman-teman? Ini mesti kita jawab atau kita tolak ya? Nah, coba kita coba lagi.
Udah. Aduh, iya. Ini kita live lagi. Udah dulu dong, jangan nelpon dulu. Tuh, aduh, telepon lagi. Gimana Udah, dong? Itu kan di save aja dulu, biar jawab dulu, save aja dulu. Iya. Saya kan jalan terus ya. Teman-teman, ini kita YouTube-nya kita off dulu karena ada telepon masuk ya. Kita akhiri dulu, nanti kita sambung lagi. Tapi di Instagram masih kita tetap live. Kita akhiri ya, nih. Akhiri streaming. Selesai. Iya nih mau kita angkat. Sebentar, ini lagi proses ini dulu ya. Udah, apa? Iya. Lanjut aja. Nah, kita lanjut pakai Instagram dulu. Ini aku ambil alih. Jadi YouTube-nya sedang Tadi jelas nggak tadi? Di Instagram. kalau di Instagram jelas. Yang tadi itu yang adegan. Iya, tadi itu bagus banget ininya. Jadi, buat diulang lagi. Ya, entar ya. Yuk. Wow. Wow. Kamera tadi Langsung. tadi kamera tadi. Oh iya. Maaf. Nah, kasihan tadi. Iya. Yang ininya kasihan. Heeh. Tadi kelihatan benar sih di sini. Nah, sekarang coba kita cek. Katanya kan kalau nggak salah sih, kalau saya dulu saya masih nah gini ya. Kurang cepat itu serangannya dari Surya tadi. Oh, cepat, oke. Wow. Wow. Tuh ya, langsung ke leher. Langsung ke leher tuh, jakunya. Ya. Iya, ya kelihatan. Jadi semua tergantung buat bagaimana refleksnya aja. Iya, jadi beda-beda tadi tuh ya. Beda-beda. Nggak ada Dari 3 koreografi serangan, ya. heeh. Jadi ini kan langsung, jadi jangan lagi ada yang ngomong oh itu koreografi, jangan ya. Karena koreografi tuh kalau begini koreografi. Coba Sud. Pukul 1 2 3. Nah, tendang. Nah, kiri dong tendang. Yang atas tendangannya. Tangkis. Nah, ya. Ini koreografinya, coba ya. Coba. Nah. Speed ya, speed. Wah, itulah koreografi. Itu koreografi namanya ya. Stephen Chow katanya. Jadi ada perbedaan antara koreografi dengan yang asli ya, yang Iya, ya. yang memang apa serangan Ya. unrehearsed. Jadi kadang-kadang kita gunakan koreografi, karena kita gunakan yang asli yang kami bisa sebenarnya. Bukannya kami paling bisa, bukan. Kami yang kami bisa aja. Yang sulit adalah kita harus mensafetykan si Surya. Jadi nggak kita hantam bener. Nggak kita hantam bener kan? Itu yang agak yang paling sulitnya. Jadi kita nggak mungkin dong kita kalau misalnya kita di jambret nih, saya pengen jambret gitu kan. Kalau kita mau bangun jambret beneran gitu. Iya, nggak mungkin. Itu malah Real banget kita. Tapi itu berarti kita cari masalah ya itu. Iya, nggak mungkin. Saya mau cara mengatasi begal, kita mau begal beneran. Iya. Begitu. Kan simulasi, namanya Iya, juga jadi kita mesti- simulasi. Coba sih belajar mendefinisikan sesuatu itu dengan baik, jangan dengan iri dengki, dengan cara yang beradab ya. Karena kita manusia, kita harus punya hati nurani ya. Iya. Ya. Halo Fikri Roz. Coba sekarang kamu jadi pada saat kita kayak ya, Iya. pelan-pelan. Nah, jadi kalau ada banyak macam, ada yang bisa kita naikin ke atas ininya, ya, kan? Kita tekan ke bawah ininya, terus kita kaki jos. Wow, ditarik. Langsung sambut. Oh iya. Karena kalau kita jadi yang saya pelajari, dia main bawah, dia banyak main bawah juga. Tuh. Dan dia langsung ke saat dia berbentur langsung pem. Iya. Gitu ya. Nah, ini bisa jadi bisa langsung kita tekan begini, masuk sini. Bisa juga kita gini ya. Iya. Gitu. Tapi itu jangan belajar sampai ujungnya. Coba kita seperti itu.
Tapi itu memang untuk orang-orang tertentu, untuk orang-orang yang memang belum pernah berlatih agak sulit karena saat dia begini kan, saat dia dorong begini, ini yang agak sulit ya. Ya itu membutuhkan tenaga nggak ya Master? Tekniknya ya. Yang dilatih terus menerus. Nanti dia akan jadi dahsyat. Wow. Jurusnya. Jadi kelihatan tadi? Kelihatan. Ada juga yang begini. Teman-teman kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak tadi? Kalau aku sih kelihatan dari sini aku ituin ya, Ya? kelihatan. Nah, jadi ada juga yang seperti ini. Nah tiba-tiba aja kan. Nah mundur, jadi jauh. Iya. Jadi kan, misalnya ini yang malah lebih mudah dikuasai. Jadi coba tiba-tiba sorry ya, tiba-tiba. Dia di bawah, sakit ya? Tuh kan, sampai begini tuh. Padahal masih pelan sampai mau sobek. Oh. Jadi kita ikuti. Tuh kenapa itunya? Nah itu. Oh tadi. Jadi memang Tembok. kita ikuti. Ada yang seperti Oh, itu. iya. Jadi kita memang malah nggak butuh tenaga sama sekali. Tinggal diikuti aja. Iya. Jadi meminjam tenaga lawan ya. Nah, ada yang seperti ini. Langsung dicolok. Itu tiba-tiba nggak tahu bakal diserang begitu. Begini langsung. Oh. Ditiup langsung ah. Iya. Ditiup. Nah, kita bisa ambil Batu. Wah, sambil tolong. Apa tas tolong, ya? tolong. Ya, kita tolong orang lain. Iya. Kan gitu, bisa juga begitu. Bisa juga begini. Nah, coba tiba-tiba nanti saya Kak Agus nanti ngasihnya pelan-pelan. Tiba-tiba ya. Ini begini, jadi dia banting. Wow. Aduh. Jadi pakai seluruh berat badan. Zep. Nah, Iya. ini yang ini mesti dilatih ini. Kalau nggak dilatih berbahaya. Iya. Jadi kita mesti bisa membedakan adalah self defense yang memang ditujukan untuk dilatih agar menjadi bisa, dengan self defense yang memang dadakan seperti orang yang nggak punya waktu untuk berlatih. Berarti kan udah bisa cek coba ya. Yang cepat. Jangan colok aja. Gimana yang orang kalau panik, Master? Panik gitu kan, ibu, misalkan kayak ibu-ibu ini kita ininya self defense untuk woman, yang untuk ibu-ibu ya. Jadi kapan itu kayak panik terus itu apa yang kita lakuin, Master, gitu kan? Kita bingung mau ngelakuinnya apa gitu. Kalau menurut saya ya gampang. Iya. Iya. Kalau udah panik itu kita mesti belajar bagaimana waspada. Iya. Kita panik karena kita kurang waspada. Iya benar. Kaget. Tapi kalau kita waspada, misalnya jalan di pasar nih, kalau kita takut jamur kita mesti gini tangan-tangannya kan, tuh, kan? Atau di jalan di pasar kita mesti lihat tangan, supaya kita nggak panik, kita waspada, gitu kan? Tapi kalau sampai seandainya itu pun terjadi, seperti ini. Tangan bawah, aduh, putar di kantong. Tapi ini bercanda ya, jangan itu. Iya, bercanda ya. Ini bisa seperti itu. Teknik blind spot. Blind spot. Di titik dulu aja bisa coba. Coba ya, Jaya. Nih. Terus tuh. Tinggal dicakar. Terus pakai batu tendang tulang keringnya. Iya. Ya. Jangan nggak pakai sepatu. Kalau nggak pakai sepatu, pakai kurang terlatih. Iya. Kaki itu bisa cedera. Tapi kalau pakai sepatu lumayan. Iya. Ini Langsung High heels atau cuman seandainya arah yang menghadang kita orang lebih dari satu, nah itu yang mesti diwaspadai. Iya, itulah dia kenapa kita perlunya bela diri ya, Master. Ya, karena kalau orang satu mungkin kita kemungkinan itu masih 50-50 ya. Itu malah 40-60 nya mungkin nggak berhasil ya. Itu mungkin masih bisa kita atasi, tapi kalau sudah lebih dari satu itu kalau kita nggak mau menyempatkan diri untuk belajar bela diri seminggu sekali, kemungkinan agak sulit kita untuk mengembangkan potensi kita gitu. Beberapa gerakan-gerakan kita itu agak sulit. Itulah kenapa kita harus banyak-banyak program bela diri, banyak-banyak gym bela diri. Disitulah untuk tempat kita wadah tempat sekolah lah untuk kita melatih diri. Nanti di sana di tempat bela diri atau program bela diri nanti kita akan digembleng kan dengan
pandangan program tertentu sendiri kan, masing-masing program itu punya pandangan masing-masing, punya cara, punya teori masing-masing, punya cara pengajaran masing-masing gitu kan. Yang nota yang ke ujung-ujungnya pasti untuk kebaikan kita sendiri sebenarnya. Ya, Iya, gitu kan. benar. Iya. Halo Jadi- Marco. Jadi di situ kita bisa pilih yang mana yang sesuai sama kita. Kan? Nggak harus kamu masuk ini baru bener, enggak. Banyak pilihan kok, banyak pilihan. Justru kita bisa milih, gitu kan. Masing-masing sesuai dengan keinginan kita, hasrat kita masing-masing ya. Ya. Iya. Jadi ada juga gini, coba Sur, tolong kamu genggam ya. Jadi enggak gini, coba kamu lagi. Dari belakang ya kayaknya ya. Coba kamu lagi jalan. Di jalan Nah, dipegang. gini ya. Ada yang gitu. Ah. Karena belum pernah kejadian, karena saking dendamnya nih orang nih yang mengenangnya, itu ditarik langsung diberi gitu kan. Ada dulu kejadian seperti itu gitu kan. Kalau saya nggak salah ingat gitu kan. Jadi ada teman saya menceritakan seperti itu juga, kalau nggak saya nggak ingat ya. Jadi ada saking dendamnya dia, tarik dicor. Ada yang begitu. Iya, karena pasti ke bawah ya. Karena ini dia ragu untuk begini, ragu. Dia pakai berat badan dia bang gitu kan. Ada seperti itu. Nah, gimana cara mengantisipasinya? Ya, coba kita tidak. Ini nggak di koreografi ya. Nah. Kurang dibetot, kurang ditarik. Kurang kuat. Jatuh duluan dia. Apa yang jatuh? Licin kena ininya. Ya kamu kurang gede, kamu badannya coba yang gede, badan sini, beri. Kurang kuat. Kurang Master nggak gerak. tangkep, langsung betot. Ya siap ya. 1, 2, 3. Mulai. Wah. Kirain. Keras banget. Sekarang saya ini ya, saya lemasin ya. Jadi kamu tarik benar ya, buat dia tarik benar. Jadi diikuti. Iya, Jadi saat dia, tarik. nah ini pelan-pelan ya, tarik buat. Tuh. Ikuti. Langsung kalau bagian sini kameranya. Iya, oh iya. Ini bagian rahang. Iya, malah bengong. Wow. Ya. Nah, Iya, merah tuh kelihatan. dia juga waktu tarik ya, saya juga mau tarik. Tarik. Cakar. Sini deketin kameranya. Oh iya, iya. Terus Iya. dan tabok pos. Sorry bud. Iya bang. Tapi benar tadi saya megang tangan master ya. Kalau nggak dikasih sama master, tangannya nggak bisa gerak. Keras banget. Kebetulan. Kan barang saya lebih berat, lebih gede dari kamu. Makanya nggak gerak. Coba badan gue juga sih. Nah jadi oke. Sekarang gini. Jadi ada juga yang gini. Nah, karena ini anak muda ya. Iya. Nah, coba yang kita gitu, kamu boleh kapan aja. Yang gini kan. Serang. Kamu juga begitu. Oh, gitu. mau Sama-sama kita nih kita anak muda masih 17 tahun kita menyebut. Hazana, halo. Hai kasih jasam dari Malaysia. saya masih Tadi ke bawah ya badannya. Enggak, maksudnya tuh saat lagi begini ya. Kan deket nih. Timpa langsung gitu. Gitu ya. Gila itu Terserah mau tipe yang mana. bokemnya. Ya, sini. Nanti ya. Apa? Budi dicariin Bang Rudy Golden Boy, lol katanya. Kenapa yang tanya Mas Rudi? iya biasa master. Mas Budi ditantang sama ini. Oh iya. Apa siapa namanya Rudi? Sama Rudi Golden. Gitu ya. Rudy Golden Boy. Kita ketemu di hari Minggu ya. Iya. Ya. Iya tadi ada sih beberapa yang
Jawab tuh tantangannya, katanya Oh, iya. begitu. Emang nantang apa? Biasa master, anak muda masih panas. Halo, Kak Abang Hairul Azrin. Apa kabarnya, Abang? Abang Hairul Azrin. Jadi nggak diladenin hal itu, nggak mau diladenin untuk apa sih? Ya master. Nggak ada untungnya. Ya. Jadi kita berkarya terus aja, nggak usah indahkan hal-hal yang sebenarnya nggak penting gitu. Ya. Buang-buang waktu. Ya. Ya. Enggak. Ini mau Hazana, oke. Ya, hanya terus We waiting you. Hah? Gimana? Gimana? Ya gimana sih ceritanya? Alhamdulillah baik, ha. Good luck. Thank you, Abang. Jadi Mm. di sini kan Ceritanya gimana itu, Mas Budi? ceritanya Mas Budi memberikan pernyataan di sosial media. Ya, disebutkan di salah satu instastory-nya, katanya dia mau ngajarin saya cara berantem. Mm. Dia bertanya di salah satu instastory itu, dia ngomong katanya Lampung berapa jembut. Itu sebenarnya kata-kata tidak sopan ya. Ya, seharusnya tidak keluar itu kata-kata. harusnya jam ya, bukan jam ya. Mas. Jadi harus mengedukasi ya, Iya, jam ya. Mas, guys. Tapi kamu hobi lu. Mau diajarin sama ya, Rudy. Iya, Jadi bagus kamu itu. Enggak apa-apa, Iya. kamu terima ajaran Heeh. kalau ini nanti kamu baca debat ilmu punya pengalaman gitu. Ya makanya Budi buat video itu, Bud, Master. Minta pengajaran dari Rudy Agustian gitu. Kalau Minta memang pengajaran atau minta penghajaran nih? Yang berbeda kan? Minta pengajaran atau minta penghajaran itu nah, dua hal yang berbeda itu. kan ini dia yang mau ngajarin, Master. Oh terima. Iya. Iya. Budi Syaputra 13 semangat Mas Budi, baiknya ditanggapin biar enggak sembarangan. Ntar kalau menghindar dikira Mas Budi takut. Iya, ini sudah ditanggapi kata Mas Udah, Budi. udah Ini saya kan tadi tanggapi. lagi ini kita lagi cerita ini ceritanya katanya awalnya dari awal itu ada apa instastory ya? Instastory yang katanya mau siapa tuh tadi yang bersangkutan tadi mau Ya. mengajari Mas Budi Cara berantem ya. yang Oh, benar. cara berantem yang benar. Jadi sudah ada tanggapan dari Mas Budinya. Langsung itu gimana ceritanya Mas Budi ngomong kayak gimana? Ya, jadi Tolong Mas Budi dijelaskan. buat video waktu itu kan langsung ditanggapin kalau memang Rudinya mau ngajarin saya, jadi saya kasih waktu 3 hari datang ke Bandar Lampung. Karena kan saya nggak pernah minta begitu, diminta diajarin. Mas Rudi sendiri yang niatnya baik mau ngajarin saya. Oke. Oke, jadi Jelas ya? jelas. Jadi istilahnya dia juga nanya Lampung berapa, barangkali sarkas ya, Lampung berapa jam Bud? Ya sebenarnya maksudnya barangkali jam ya. Sebenarnya kalau memang Lampung Jakarta tuh memang nggak seberapa jauh jaraknya ya, deket lah, paling nggak nyampe 1 hari udah nyampe di sini. Jadi istilahnya niat baiknya Oke, saya jadi terima, gitu. Nah, ini Cynthia simpulkan. Jadi Mas Budi itu sudah menerima omongannya dari instastory-nya itu. Iya, jadi iya. apa tadi itu gimana tadi? Menjawab lah ya, Menjawab. 3 hari untuk 3 hari. yang bersangkutan itu datang ke Lampung. Tapi ternyata sudah lewat dari 3 hari. Lewat 3 hari dan juga Tidak ada datang. ada masalah baru juga Mbak Cynthia. Apa itu? Ya setelah Mas Budi buat video jawaban itu, ternyata secara ya nggak tahu lah Mas Budi kenapa ya, ternyata IG-nya Mas Budi itu kena hack. Oh, pantesan kok itu jadi begitu. Iya, Apa ini? makanya. Apa ini lagi nih? Kebetulan ini ya, saya buka YouTube ya. Uh-uh. Ini adalah jawaban dari Oh, Pak Rudi oh iya iya. atas perguruan saya Uh-uh. tentang permasalahan yang Mas Rudi tadi. Uh-uh. Gimana Darmawan? Gimana tantangan Rudy? Nanti kita lihat. Bud. Nggak usah diladenin hal seperti ini, Bud. Ini tantangannya. Jawabannya. sudah dijawab ya? Ya. Budi Darmawan menerima tantangan Rudy Agustian. Udah ya berarti ya. Baru Siapa sih baru 1 namanya? jam yang lalu. Baru 1 Budi jam yang lalu. Darma. Budi Dharma 007. Mana ini? James Bond Budi. Karena akun IG-nya di hack, jadi nggak bisa ngapa-ngapain di IG-nya. Iya. Jadi saya buat akun YouTube nih buat video pernyataan. Jadi sebenarnya nggak boleh berantem karena berantem itu kurang baik, kurang mengedukasi. Berantem itu kurang mengedukasi.
sih. Iya. Masing-masing punya dunia masing-masing sebenarnya sih, tapi ya Mm-mm. masing-masing juga punya hak, silakan. Iya. Cuma saya nggak suka hal-hal seperti ini, nggak perlu dilakukan hal seperti ini. Sebenarnya menurut saya Budi nggak usah lakukan hal ini, karena betapa kamu buat video-video seperti itu kan? Itu suatu hal yang sebenarnya buang waktu, ya kan? Hanya mengutip emosi pribadi yang sebenarnya kurang baik. Kalau kayak Ya, gitu kan ya. kesannya kayak cepet temperamen ya, padahal bela diri itu kan mengajarkan kita untuk Jadi itu sesuatu. harusnya kita harus ya sudah sih, namanya setiap orang Lebih boleh aja adem. menghina, boleh aja, tapi ya sebenarnya hinaan tuh bukannya harus kata-kata kasar ya gitu. Cuma artinya gini, setiap orang tuh boleh berkata-kata apa aja, hanya dalam konteks yang sopan. Iya. Itu boleh mengedukasi, jangan sampai hanya bisanya hina dicoba balik. Anda bisa nggak bisa, hanya bisa ngedit yang seperti itu doang gitu kan. Jadi kan lucu jadinya timbulnya gitu ya. Ya, tapi bagi saya itu hal ya sudahlah, itu warna-warni dunia gitu kan. Iya. Ya, kita juga sudah lama Bu, kita sudah pala 4 Bu, ya Allah. Jadi malu. Jadi buat apa lagi kita ini? Buat apa lagi kita meladeni hal-hal yang masih anak-anak masih pala 1, pala 2, pala 3, buat apa lagi gitu kan. Biarkan mereka berprestasi yang ini, biarkan mereka berprestasi yang nggak punya prestasi, mudah-mudahan termotivasi untuk berprestasi dari Amin. generasi mudanya. Iya, Harusnya yang generasi muda yang sekarang yang udah menjadi puncak ya, maksudnya yang sudah berprestasi sekarang gitu kan. Harusnya bisa membimbing generasi yang lebih muda lagi untuk bisa berprestasi seperti mereka dalam segala bidang, bukan hanya di bidang prestasi bela diri ya, tapi juga mungkin menjadi polisi tapi punya bela diri, menjadi TNI mesti bela diri, jadi itu prestasi itu bukan hanya di gelanggang ataupun di ring, tapi di segala bidang untuk bisa prestasi. Dalam perusahaan kita memiliki solusi apa untuk pengembangan usaha, itu juga prestasi dan ini masing-masing semua prestasi itu banyak hal. Jadi jangan pernah kita menyombongkan diri kita sudah berprestasi seperti ini terus kecil yang lain, ya itu yang salah gitu. Itu yang tidak mengedukasi sebenarnya ya. Jadi di sini kita harus bisa membedakan dimana harusnya kita bisa yang terutama kita yang sudah pala 4 ya, walaupun kita masih belum terlalu tua, tapi kita harus bisa mengajarkan kita sudah banyak makan asam gunung asam haidnya ya, asam garam banyak ya gitu ya. Jadi itu harusnya kita berikan contoh buat apa sih gitu kan. Apalagi si Rudy ini kalau nggak salah juara dari apa, One Breath apa MMA? Halo Bontai. Hah? Iya. MMA, Kurang tahu sih, kita kan ya. belum kenal ya. Jadi itu sangat bagus sekali prestasi yang dilakukan oleh si Rudy Agustian ini, bagus banget ini. Saya malah mengapresiasinya seperti ini ya. Sebaiknya Rudy memang lebih banyak berlatih lagi biar bisa nembus ke UFC internasional ya. Jadi iya. saya dukung Rudy. Saya Agustiawan Jaya dukung Rudy Agustian untuk bisa masuk ke UFC luar internasional untuk membawa nama harum Indonesia. Karena jalan Rudy sudah di sana gitu kan. Kalau kita orang ya hanya bisa main film-film kecil-kecilan saat ini kan gitu kan. Hanya dapat pajak film gitu kan. Ya itu pun masih perlu banyak usaha lagi gitu ya. Jadi di sini harus kita sering mendukung gitu kan. Apalagi harapan dengan Budi ya jelas pertandingan Rudy lah. Rudy udah juara yang udah sangat hebat lah gitu. Ya mungkin maka dari itu mau mengajari Mas Budi untuk berantem ya, berkelahi atau berantem. Berantem tuh nggak bagus Rudy. Iya. Jangan apa udah kayak anak SD aja udah berantem, pulang ketemu ya pulang. Iya. Awas tuh pulang ketemu. Belakang sekolah ya katanya gitu kan. Kita kapan dibilang itu gemeteran nih. Apaan pulangnya nih? Ini gini. Jadi sebenarnya saya ngedukung aja sih sebenarnya, lebih damai itu indah. Nah, jadi sebenarnya nggak ada masalah Rudy ngajarin Budi gerakan-gerakan bela diri versi Rudy yang sudah pasti bermutu dan berkualitas sebenarnya, karena beliau sudah juara gitu kan. Jadi apa lagi berantem gitu, harus kita dukung Rudy yuk berlatihlah terus dengan semangat, jangan patah semangat, tembuslah ke UFC internasional, kamu pasti bisa. Karena jalan terbentang luas untuk kamu supaya bisa memberikan warna yang sangat luar biasa seperti legenda kita yang Fikal yang udah menggetarkan dunia ya. Wow. Dan tinju ya. Iya. Jadi seperti juga Chris John yang sangat luar biasa menguncang dunia. Jadi udah banyak atlet-atlet yang hebat menguncang dunia. Mana tahu nanti Rudy juga bisa seperti itu, yang lebih besar lagi dari Rudy yang sekarang, lebih besar lagi gitu kan. Saya mendukung Rudy Agustian untuk bisa jadi UFC internasional gitu ya. Jadi sebenarnya itu buang waktu lawan Budi, aduh kita
Ya kata Budi saya juga masih belum ada apa-apanya. Budi sama saya lagi masa-masa masih berbagi pengalaman, berbagi belajar nih itu. Iya. Saya sedikit lebih gede, makanya dia kalah. Coba kalau misalnya badannya gede, saya yang kalah. Ya. Ya. Oke ya. Iya. Kita aja teman-teman nanti sebenarnya saya masih banyak mau Iya. tapi nanti kita di episode berikutnya yang tanpa basa-basi kita langsung sertifikan ya. Ya. Oke, kita terima kasih teman-teman yang sudah mau nonton video ini hingga tuntas. Surya ini tuh kami sama teman-teman yang tadi kan kita udah ya. Jadi kami bertiga ya teman-teman yang mau ambil kamera di sini ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah mau menonton video ini ya. Iya. Mohon maaf bila mana ada kekurangan karena kekurangannya milik manusia dan apalagi kami juga sangat jauh dari kata baik dan benar atau apalagi sempurna gitu kan. Iya. Kami jauh dari kata sempurna, kami masih perlu banyak belajar dan Iya. saya mohon maaf bila mana ada kata-kata saya, kata-kata Budi, kata-kata Surya atau tingkah laku kami selama kita buat saya di sini yang menyinggung perasaan atau membuat tidak enak dipandang mata oleh teman-teman sekalian yang nonton video ini ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya baik live ataupun bukan live. Bersama saya juga. Saya di video berikutnya ya. Ya, nanti kita sesi ini ya, apa sih? Usikum min nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi ke saya. Ini balikin dulu ya. Halo. Mana yang nggak bawa kamera nggak kelihatan? Halo, ini dia yang bawa kamera. Halo, Paulus Suliadi. Nah, tadi itu self defense-nya sedikit ya. Jadi omongan dari masternya yang lumayan banyak, tapi itulah tadi yang mau disampaikan sama master. Oke, Osman Sahbas, thank you. Raihan Malhotra, asal Harimau Utara di mana kak? Di Bandar Lampung. Halo Bontai, stay awesome Master Agus, hello, thank you. Yadi aja mas ya. Ayune, makasih mas. Salam dari Malaysia, Amirul Zat. Terima kasih, salam juga Malaysia, semangat terus ya. Oke, Amir Denshin, halo. 5583 Cao. Hai Kak Sin, halo. Pendekar Elang, hai. Anginnya besar banget. Aduh. Paskar Samudra, sukses selalu Dek Cynthia Jepara Jateng. Halo, terima kasih, sukses juga ya untuk Jepara Jateng. Assalamualaikum, salam dari perguruan silat Kuala Lumpur, Malaysia. Mohon dapat baca komen ini. Hihihi. Halo, Bro 4Q1L. Halo, salam juga, salam semangat juga, salam persaudaraan juga untuk dari Harimau Utara ya. Dari Bekasi, Mafia BKS. Halo Mafia, wow Mafia, takut aku. Paulus Suliadi, kapan live lagi? Ditungguin ya, nanti kita kasih kabar kalau live. Ini kan kita kalau misalkan live itu selalu dadakan terus. Jadi kapan ada waktu, kapan ini langsung aja kita live. Jadi kita memang jarang banget kita ngasih kabarnya untuk live. Maaf ya. Semangat terus Kak Nay dari Mafia BKS. Terima kasih, salam semangat juga ya. Halo Kak Jago. Waduh, Triwahyuni. Waduh, malah Triwahyuni nih yang jago ya kayaknya. Main hidung mulu, iya ini lagi hidungnya lagi bermasalah. Hai Rostam GH9, hello. Sehabis-habis ilmu kemana kita perginya mbak? Salam dari Padang, kita sama Sumatera. Halo Padang. Selamat sore dunia tipu-tipu. Selamat sore dunia. Kak Cynthia, saya sangat minat dengan tendangan sapuan atas po solid. Apa ya ini ya maksudnya? Oh ya, terima kasih aja deh. Naya jawab saya Elzar Yashwan. Halo Elzar. Terus bersikap baik dan rendah hati. Salam dari LB Melati Putih Semarang. Terima kasih, salam semangat terus ya LB Melati Semarang. Saya dari Malaysia, saya suka awak. Terima kasih Nur Safarina. Salam semangat terus. Ya, itu aja. Udah sore banget ini ya, jam 17.20.
sambil menunggu maghrib di sini. Tapi di sini belum maghrib ya. Kita tutup aja. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Mohon maaf bila ada kata-kataku yang salah. Kita ketemu lagi di video berikutnya ya, di live berikutnya. Nanti insya Allah kalau misalkan ada kesempatan nanti aku kasih tahu dulu, kasih kabar dulu kalau kita mau live. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Bye, salam semangat. Oke.